Bismillahirrahmanirrahim. Jualan Quran ya Mas Wahib ya. Ya kalau jualan Quran dan sampean susah wudhu ya ngikuti pendapat karena itu darurat. Ya pas jualan saja ada usah wudhu, tapi niati tarokhus biru khosillahnya. Tarokhus itu kamu merasa wajib, ya merasa risih, tapi karena kondisi tertentu harus seperti itu. Karena teman-teman saya yang kerja di percetakan mushaf juga, wah kalau saya wudhu terus malah dimarahin sama majikannya, karena kalau wudhu kan basah, nanti megang lempirannya malah gampang apa? Sobek. Jadi tapi tetap dengan cara berpikir nataro khosubiru khosillah, bahwa kita seperti ini nyari kemurahan Allah, bukan lalu menjadi madhab baru boleh memegang Quran tanpa apa? Wudhu. Ini penting saya utarakan supaya proporsional. Kayak kita misalnya ketemu mbak-mbak ini secara fikih kan nggak boleh karena ini ajnabiyah, orang lain, tapi kita nataro khosubiru khosillah, kita cari kemurahan Allah yang membolehkan lelaki perempuan dalam satu majelis asal terbuka dan urusan ngaji, tapi catatannya harus terbuka karena pantangannya syariat itu layak keluarna rojulun bimroatin, tidak boleh berduaan. Makanya kalau kiai-kiai alim justru kalau punya tamu cantik itu ditemuin di teras di depan umum itu justru bagus, tapi kadang orang malah wah nanti dilihat orang nggak pantas. Justru bagus yang di depan umum, karena di depan umum tidak akan macam-macam gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kiai agak jaim tuh, kalau tamu orang cantik malah suka ada konangan orang lain, malah bahaya. Bagus konangan orang lain supaya terkontrol. Nah, kalau terpaksa kita lakukan seperti ini itu tidak usah merasa halal, terus kita ada istighfar, ya istilahnya nataro khosubiru khosillah. Jadi jenengan tetap pegang Quran tanpa wudhu karena Anda jualan Quran, dan kalau wudhu susah karena Anda ngalami gangguan-gangguan fisik, tapi tetap merasa salah. Tapi nanti kalau mau Ramadanan, mau deres taqarrub ilallah, ya wudhu lah. Kan Anda sedang tidak jualan apa? Quran, mau fatwanya jualan kok diteruskan sampai darusan itu kan. Nah, itu namanya itu pencatutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras. Saya adalah Saras, pertengahan antara saraf dan waras, Gus. Ini saya ingin mewakili dari teman-teman saya yang paraplegia. Paraplegia itu yang saya ketahui itu adalah tidak bisa merasakan ini ke bawah. Penurunan dari ayo teh di sini diperjelas saja teh. Penurunan fungsi syarafnya tuh. Jadi kalau misalnya seorang yang sudah cacat itu kadang-kadang itu pipis tidak terasa gitu. Terus ada macam-macam itu kalau di saraf ini ya, saraf kelamin lah ya. Terus kalau di saraf yang kaki itu terus kayak kaku, kan ada tuh yang kaku gitu. Contohnya seperti itu. Intinya paraplegia itu penurunan dari fungsi saraf atau jaringan. Silakan. Pertanyaannya, oke. Kasusnya itu kalau bersuci itu tidak terasa di tengah perjalanan itu ini keluar lagi seperti itu. Tetapi dia kan tidak ngerasa. Kemudian dia ini tetap menjalankan sholat. Nah, pertanyaan kita, apakah sholat itu sah apa tidak? Dan banyak sekali yang tidak seperti itu pun. Kemarin saya sempat ngobrol diskusi sama orang normal, artinya bukan disabilitas pun sama gitu loh. Beliau juga mengatakan sama, ketika dari kamar mandi bersuci sampai ke tempat sholat itu juga sir gitu, maksudnya apakah harus balik lagi mundur lagi kayak gitu, Gus? Nah, itu pertanyaan dari saya, semoga bisa mewakili ini. Nanti bisa ada pertanyaan lagi ya teman-teman, karena ini hari kita difungsikan untuk mengupas disabilitas. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Kepada kawan-kawan disabel, saya hanya menyampaikan riwayat
untuk menjawab pertanyaan itu. Pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ngompolan. Nah, ini kasusnya ngompolan. Nah, dimana setiap berhenti dia pasti keluar, dia berhenti keluar. Ketika duduk ngompol. Nah, ketika ditanya sholat saya gimana, istamil kata Rasul, lanjut. Nah, ini kemudian menjadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bahak, Gus Bahak, bahwa disabilitas atau orang-orang disabel ini adalah orang-orang yang mendapatkan porsi darur. Oleh karenanya di dalam melakukan ibadah pun lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya darur. Jadi misalnya, maaf aja bahasanya, kayak istri saya. Nah, itu. Nah, dalam posisi sujud ada ketentuan sujud itu harus menggunakan 7 anggota tubuh. Ini jidat, kemudian 2 tangan, dengkul, kemudian kudak. Nah, sedangkan isi saya nggak ada. Apakah kemudian ketidakadaan kedua tangan itu menjadikan sholatnya tidak sah? Tidak, tetap sah. Nah, karena kondisi apa darurat tadi. Jadi saya lebih cenderung memegangi pendapat ulama kalau orang disabel itu adalah orang yang selalu mendapatkan kemurahan, rukhsah. Nah, cuman begitu ketika mendapatkan rukhsah jangan kemudian merukhsahkan yang lain. Seperti halnya yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta sejak lahir. Mana ketika beliau berada di hadapan Rasul, ketika dalam forum begini mungkin menyela omongan Rasul, ada pertanyaan, tetapi oleh Rasul didiamkan saja, tingkep. Ini yang marah bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada Rasulullah dengan menegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sisi Rasulullah memberikan apresiasi yang tinggi kepada disabel. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira saya ini kalau misalnya nggak harus datang ke masjid sholat boleh enggak? Nggak boleh. Artinya semangat beribadah itu harus tetap ditumbuhkan. Kendati pun dalam suasana, dalam situasi keterbatasan. Nah, jadi kalau menggunakan pendapat Syafi'i tadi, kalau Anda masih membutuhkan orang lain dan orang lain itu ada, maka Anda termasuk qadir, orang yang mampu. Tetapi kalau Hanifah menyatakan kalau membutuhkan orang lain itu dianggap ghairu qadir. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, Gus. Itu perlu ada atau enggak ya, Gus? Soalnya ada orang, ini cerita sedikit deh. Ada orang misalnya berjualan haji dari diri sendiri, dan ada yang cara dengan menipu, dengan menyingkirkan, menghasilkan itu. Maksudnya gini, Gus. Ada orang yang sudah yang ngaji tapi ekonominya susah,
kakak sakit-sakit. Yang satunya lagi nggak sholat, yang nggak jumatan, tapi yuk ekonomi lancar, keluarga bahagia. Jadi pertanyaanku gini Mas, yang ada yang nggak sholat, yang nggak itu kok di kehidupannya kok lancar, bahagia gitu Gus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Diulangi lagi namanya ya, biar yang lain mendengarkan. Dimas ya. Asalnya tadi dari mana? Betanggi. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Anda ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi apa? Miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir apa? Sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Maka diantara kenapa keluarga kami banyak yang hafal Quran itu kan dulu mulai kecil saya diajarin man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'adzamahu. Jadi orang kita Islam, kita mukmin pasti semuanya dianugerahi iman, dianugerahi Islam, dianugerahi Quran. Kemudian Quran yang super ini kalamullah itu mestinya hal yang super kita dapat. Kemudian melihat orang lain yang dikasih uang 100 juta, punya jabatan, tapi dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti iman. Kok kamu nganggap ini lebih keren? Berarti kamu menyepelekan sesuatu yang menurut Allah itu agung. Jadi intinya kita jauh lebih keren, Pak. Jadi jenengan harus, itu kan menyangkut olah pikir ya, olah pikir. Jadi andai kan semut itu berpikir rezekinya itu deket-deket saja karena fisiknya yang seperti itu, maka dia akan nikmati. Melihat burung itu nggak enak gara-gara bisa terbang, kalau nyari rezeki harus jauh karena bisa terbang. Tapi kalau semut cara berpikir, andai kan saya bisa terbang maka bisa nyari rezeki ke Jakarta. Ngapain kalau di Naruan bisa harus ke Jakarta? Jadi intinya itu berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir apa? Sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Ya masih Dimas ya. Pokoknya yakinlah bahwa nikmat dikasih sholat itu jauh dibanding yang tidak sholat meskipun bergelimang harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfiyah, Sangkeng Al Aziz. Niki pada tangletan air di pondok kan tinggal sedikit, tidak ada 2 kolah, paling 1 kilan. Nah terus keran mati. Kang sing niku sing bagian ngekake sajune niku kan mboten wonten. Terus sing air niku badhe diagem wudu niku pripun hukume? Namanya siapa? Siti Alfiyah. Panggil Alfiyah. Jadi begini ya, kalau kan sampean pakai fikih Syafi'i ya, yang harus 2 kolah itu. 2 kolah ukurannya segini 1/4. Jadi kalau bentuk 1/4 segini itu namanya apa? 2 kolah. Itu ada madhab yang lain di luar madhab Syafi'i, juga ada internal dalam madhab Syafi'i yang berpendapat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, itu tahuran itu wazannya fa'ul. Fa'ul itu kalau artinya itu bisa diulang-ulang pakai mensucikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur, sering mengampuni. Syakir itu bersyukur, kalau sering bersyukur disebut syakur. Nah air itu diredaksikan Allah itu tohur. Tohur itu berarti bisa berulang-ulang dipakai apa? Mensucikan. Itu dalam madhab yang lain meskipun tidak 2 kula, asal posisi air itu suci tetap nggak apa-apa dipakai aja. Yang netes-netesnya juga sama, dalam madhab yang lain asal tetesan itu tidak berupa najis yang sampai merubah jadi bentuk apa? Najis, itu tidak sampai najis. Jadi dalam madhab selain Syafi'i, air yang sebelum 2 kolah kena najis itu tetap tidak najis asal tidak sampai mencolok apa? Rubah. Misalnya 1
satu timba kena air kencing segini kan kira-kira warnanya tetap apa? Air. Kecuali kena kencing onta yang 1 liter itu yang dijual itu, nah itu kan nanti warnanya sudah warna kencing. Ya jadi ya sudah ya. Gimana? Ya sama di mustakmal juga sama, nanti efeknya kan ketika mandi nyeblok lagi di situ toh. Ya sama. Jadi ketika Anda mandi, efek dari itu kan turun lagi di situ, jatuh. Itu banyak ulama yang mengatakan tidak perlu divonis mustakmal, apalagi bagi teman-teman disabel, karena fungsi airnya ya dikatakan mustakmal itu kan artinya satu air, satu kegunaan untuk mensucikan. Tapi ada ulama yang mengatakan tahuran itu satu air bisa berkali-kali mensucikan. Tapi ya ini saya mohon ini untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus lah. Kalau yang waras-waras ya ganti jeding neng kali ya, misalnya waras yang biasa bal-balan bareng jedingnya kosong moro kali sekitar 200 meter gak gelem ya kebangetan gitu. Jadi ini kan kondisi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Orienta. Kami ingin bertanya, menjadi gue dari PPIC. Nah ini kan setiap bulan itu pas pergi ngasar, kita mandi ya. Nah mandi itu ternyata habis mandi itu kalau itu lewangsal. Wudu mawon, wudu badhe mandi wudu mandi. Karena di mandi itu kan potensi megang sesuatu yang membatalkan apa? Wudu. Mun wudu malih mawon pokoke baratus badhe Jumatan toh. Mungkin wudu malih kan banyu gampil toh, sampean tiyang putih. Rembang gampang banyu wudu nggih mboten modal mon santai mong. Nggih ngoten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Athiroh dari Pamotan. Gini Gus, ini tentang difabel yang pakai kursi roda. Mereka biasanya kalau mau ke contohnya perjalanan jauh terus melewati masjid. Biasanya masjid itu tempat sucinya kan jauh mau ke dalam, sedangkan dia memakai kursi roda. Harus ke tempat berwudu itu kan biasanya ngesot atau merangkak dan yang lain, karena kursi roda nggak mungkin bisa masuk ke dalam. Sedang pas keluar lagi tempat itu kan belum tentu suci atau tidak kan belum tahu. Itu gimana, sah atau tidak? Ya jadi tempatnya. Panggilannya Mbak apa? Wardah. Yang dibopong kemarin itu yang pasuan ke kita pertama itu ya. Jadi sudah tadi disampaikan Gus Zofur, juga saya sampaikan, menurut mazhab Abu Hanifah yang dikatakan mampu itu asumsinya dilakukan sendiri, bukan ditolong orang apa? Lain. Jika nanti misalnya dari rumah sudah wudhu ke masjid ternyata batal, mau wudhu lagi malah ngalami potensi apa? Najis, ya sudah dia tidak usah wudhu lagi, sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena justru efek memaksakan wudhu malah pakaiannya kenapa? Najis. Jadi anggap saja itu kondisi yang dia sudah dianggap tidak mampu gitu. Tapi misalnya kok tepaan ya, tepaan itu ya nasib baik, pas itu adalah ketemu ponakannya atau ketemu orang yang sedang baik, terus diminta, bahkan belum dimintai tolong sudah ingin apa? Menolong, ya monggo lah melakukan ibadah yang lebih sempurna, yaitu dengan wudu sempurna. Karena tapi kalau kondisinya pas itu nggak ada yang kenal, terus kalau memaksakan gesot malah menjadi perhatian orang banyak, dan kadang nyun sewu ya malu, ya sudah sholat apa adanya. Dan seperti tadi yang dikatakan Gus Zofur, ya sudah kita anggap dia harus sholat dengan kemampuannya itu. Jadi ini supaya dapat barokah saya baca ya. Li'annal mukallafa indahu la yu'addu qadiron bi qudrati ghairihi. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah itu orang nggak bisa dianggap mampu dengan asumsi dibantu orang lain. Kalau dia tidak mampu ya tidak mampu aja, tidak usah bayangkan dibantu orang. Cuma tadi kalau nasib sedang baik, misalnya nyun sewu, saya itu menangi Mbak Arwani meskipun sudah tidak ngajar,
Beliau juga di kursi roda, setelah itu ya di kamar tidur rebahan. Tapi siapa yang nggak tahu Ki Arwani itu kalau jam memandikan beliau itu rebutan. Jam memudoni beliau juga orang itu rebutan. Jadi apa ya, barokahnya ilmu tuh sampai begitu. Sampai ya makanya kalau kondisi begini kok terus misalnya saya kiai, muhibbin saya banyak dan pakai kursi roda kok terus tidak wudhu itu kayaknya ya lucu lah, wong kesempatannya mudah sekali kan, yang ribet gawa ceret pun ya kalau wudhu ini butuh ceret. Makanya menurut saya dalam banyak hal saya juga setuju mazhab Syafi'i. Artinya setuju itu kalau kondisinya bagus ya ikutilah mazhab Syafi'i. Buktinya gampang itu mayit. Mayit itu kan tidak bisa apa-apa, nyatanya wajib mandi, wajib mudoni gitu. Karena asumsinya orang siapa sih yang nggak ingin mudoni apa? Mayit itu nggak ingin mandikan mayit, karena orang itu ingin ini soal Allah itu dalam keadaan apa? Suci gitu. Artinya kalau melihat perspektif mayit, kayaknya benar pada Imam Syafi'i, nyatanya mayit kan sebelum disolati ya mandi ya wudhu. Karena asumsinya pasti banyak orang lain yang ingin apa? Memandikan dan memudoni. Tapi tadi tidak semua orang nasibnya kayak Mbak Arwani, tidak semua orang nasibnya itu mendapat simpati seperti itu ya. Kalau kira-kira susah ya sudahlah, sholat aja gitu. Udah bima yakdiru alaihi semampunya ya gitu Mbak Wardah ya. Jadi ya, ini saya terakhir mohon doa dari Gus Sofur supaya utamanya kita syukur, saya ulang-ulang kita niru kiai-kiai dulu, setiap ngendikan pokoknya kita punya nikmat terbesar yaitu nikmatnya iman dan apa? Islam. Dan nanti kita pasti nganggap semua yang kita alami di dunia itu sepele sekali ketika nyatanya kita masuk surga. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak iman dan Islam, apapun mewah kita, nyaman kita di dunia itu tidak ada gunanya semua ketika kita nanti akhirnya jadi ahli apa? Neraka. Jadi berbahagialah kita semua karena diberi rezeki Allah iman dan apa? Islam sebagai nikmat terbaik, tertinggi dan nggak ada bandingannya sama sekali. Mohon doa dari Gus. Baik, terima kasih ya, terima kasih sekali. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama saya sekolah di Mesir itu saya punya guru yang juga difabel ya, tidak mampu melihat. 2 tahun saya secara intensif itu ngaji sama beliau. Ya memang setiap minggu 2 kali apa itu intensif ngaji memang sama orang buta asli, bukan kok buta, memang asli buta. Itu orangnya pinter sekali itu. Pinter sekali orangnya, tapi ya buta memang. Kalau ngarang kitab itu saya pernah bersama beliau itu di perpustakaan itu, tolong ambilkan kitab itu halaman sekian, catat mulai kalimat ini sampai kalimat ini, itu apa? Itu orang buta itu. Nah yang menakjubkan itu bagi kami santri-santrinya itu, kami bikin rasan-rasan itu, katanya istrinya 3. Jadi siapa ini tadi yang ini pesimis sama tadi Saroni ya, Masya Allah. Itu guru saya itu katanya itu istrinya 3 like. Kamu orang sehat istrinya 1 like. Ya Allah.